Metode penelitian hukum. Topik ke-21 dari 70 topik. Pendekatan perbandingan dalam penelitian hukum. Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Di samping undang-undang, juga dapat diperbandingkan putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut. Hal ini untuk menjawab mengenai isu antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang itu. Dengan melakukan perbandingan tersebut, peneliti memperoleh gambaran mengenai konsistensi antara filosofi dan undang-undang di antara negara-negara tersebut. Hal yang sama juga dapat dilakukan dengan membandingkan putusan pengadilan antara suatu negara dengan negara lain untuk kasus serupa. Guterres menegaskan perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum. Ia membedakan antara perbandingan hukum yang bersifat deskriptif yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu. Menurut Holland, ruang lingkup perbandingan hukum terbatas pada penyelidikan secara deskriptif. Hasil penyelidikan tersebut diserahkan kepada ahli hukum untuk dianalisis atau diterapkan pada situasi konkret. Menurut Van Apeldoorn, perbandingan hukum merupakan suatu ilmu bantu bagi ilmu hukum dogmatik dalam arti bahwa untuk menimbang dan menilai aturan-aturan hukum dan putusan-putusan pengadilan yang ada dengan sistem hukum lain. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain, atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain, atau membandingkan hukum dari waktu ke waktu masuk ke dalam perbincangan pendekatan historis. Di samping itu juga membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama. Kegiatan ini bermanfaat bagi penyingkapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama dari dua negara atau lebih. Penyingkapan ini dapat dijadikan rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan perundang-undangan. Untuk keperluan perbandingan hukum dapat disusun suatu pengelompokan yang didasarkan pada bidang-bidang tata hukum dan atau pengertian-pengertian dasar sistem hukum. Kelompok yang berdasarkan bidang-bidang tata hukum, mengambil pokok-pokok sebagai berikut. 1. Hukum publik yang mencakup A. Hukum tantra atau hukum negara yang terdiri dari 1. Hukum tata tantra atau hukum tata negara. A. Material. B. Formil. 2. Hukum administrasi tantra atau hukum administrasi negara. A. Material. B. Formil. B. Hukum pidana. 1. Material. 2. Formil. 2. Hukum perdala material dan formil yang mencakup A. Hukum pribadi. B. Hukum harta kekayaan yang terdiri dari 1. Hukum benda. A. Hukum benda tetap atau hukum agraria. B. Hukum benda lepas. 2. Hukum perikatan. A. Hukum perjanjian. B. Hukum penyelewengan perdata. 3. Hukum hak imaterial. 3. Hukum keluarga. 4. Hukum waris. Kelompok yang mencakup pengertian-pengertian dasar sistem hukum adalah 1. Subjek hukum. A. Pribadi kodrati. B. Pribadi hukum. C. Pejabat atau tokoh. 2. Hak dan kewajiban. 3. Peristiwa hukum. 4. Hubungan hukum. 5. Objek hukum. Kedua kelompok tersebut dapat dipergunakan sebagai dasar ataupun sebagai keluaran atau output. Misalnya hendak diteliti hukum dua masyarakat yang berbeda, baik tata hukumnya maupun pengertian-pengertian dasar dari sistemnya. Yang diteliti adalah masing-masing bidang hukum, yaitu pengertian-pengertian dasar yang terdapat di dalamnya, sehingga di samping persamaan akan diperoleh perbedaan-perbedaannya. Kemungkinan lainnya adalah bahwa penelitian terhadap satu masyarakat saja, yang mempunyai sistem hukum yang pluralistik atau majemuk. Seperti misalnya di Indonesia, dapat diadakan perbandingan hukum antara sistem-sistem hukum adat, atau antara sistem hukum barat dengan sistem hukum adat. Suatu studi perbandingan hukum dapat pula bertitik tolak pada pengertian-pengertian dasar tertentu. Sebagai dasar dapat dipergunakan kelimanya atau salah satu darinya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data perbandingan tentang pengertian dasar tentang berbagai bidang tata hukum dari satu atau beberapa masyarakat. Menurut Peter de Cruz, fungsi dan tujuan perbandingan hukum sebagai berikut. 1. Perbandingan hukum sebagai disiplin akademis. 2. Perbandingan hukum sebagai bantuan bagi legislasi dan perubahan hukum. 3. Perbandingan hukum sebagai perangkat konstruksi. 4. Perbandingan hukum sebagai sarana untuk memahami peraturan hukum. 5. Perbandingan hukum sebagai kontribusi bagi penyatuan sistematik dan harmonisasi hukum.
Sebagai contoh penggunaan pendekatan perbandingan, dikemukakan penelitian Lego Karjoko, dengan masalah atau isu hukum, pengaturan hak atas tanah Keraton Yogyakarta yang dihasilkan dari komparasi sistem hukum tanah nasional dan sistem hukum tanah Keraton Yogyakarta. Menurut Paul Scholten, sistem hukum ada dalam kesadaran hukum manusia. Jika memang kesatuan dalam hukum adalah unsur yang mutlak harus ada dalam kehidupan kejiwaan manusia, maka apapun isi hukum itu, betapapun juga sistematika dari hukum itu dapat berbeda dari sistematika hukum dari bangsa-bangsa lain dan waktu-waktu lain, niscaya bahwa sistem-sistem itu dapat saling dibandingkan, bahkan bersama-sama mewujudkan suatu kesatuan. Berdasarkan pendapat Surjono Sukanto, Paul Scholten tersebut di atas dapat dibuat prototipe pengaturan hak atas tanah Keraton Yogyakarta berdasarkan komparasi sistem hukum tanah nasional dan sistem hukum tanah Keraton Yogyakarta. Sebagai bahan perbandingan mengenai penelitian hukum untuk kajian akademis dan mungkin juga untuk kegiatan praktik hukum, Peter Mahmud Marzuki mengemukakan beberapa disertasi beberapa peneliti dari berbagai negara dan berbagai universitas. Pertama, Apirun di dalam disertasinya, setelah mengemukakan latar belakang filosofis perlindungan paten, memperbandingkan perundang-undangan ketiga negara tersebut beserta latar belakang filosofis perundang-undangan masing-masing negara itu. Kedua, David Adedayo Calai di dalam disertasinya di Columbia School of Law, New York setelah mengemukakan ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai organisasi internasional membandingkan berbagai organisasi bertaraf internasional, baik yang bersifat antar pemerintah maupun konsorsium yang bersifat privat. Selanjutnya dikemukakan perbandingan ketentuan-ketentuan acara dalam berbagai tribunal baik mahkamah internasional maupun lembaga-lembaga arbitrase. Ketiga, George Sipa Ajah Yangki yang menulis disertasi dan diuji di School of Law University of Warwick melakukan studi kasus di Ghana dan Nigeria. Di dalam disertasi tersebut dikemukakan konsep hukum paten secara umum. Selanjutnya dipaparkan ketentuan-ketentuan internasional tentang paten berupa konvensi-konvensi dan Code of Conduct mengenai alih teknologi dari lembaga-lembaga internasional. Sebagai langkah berikutnya, penulis tersebut mengemukakan perkembangan historis ketentuan-ketentuan mengenai paten di Ghana dan Nigeria. Pembahasan berikutnya adalah membandingkan undang-undang paten dari kedua negara tersebut. Akhirnya, disertasi itu ditutup dengan analisis komparatif dan rekomendasi. Studi yang dilakukan oleh George Sipa Ajah Yangki ini menarik karena di samping membandingkan perundang-undangan dua negara juga membandingkan hukum yang berlaku kini dan hukum yang pada masa lalu, atau dengan perkataan lain studi komparatif yang dilakukan oleh penulis tersebut bersifat sinkronik maupun diakronik. Keempat, Cynthia De Wallace dengan disertasi di Cambridge University melakukan studi kasus dari berbagai negara, baik negara dengan civil law system maupun common law system. Dari pertimbangan-pertimbangan yang melandasi putusan peradilan di berbagai negara itulah dapat ditemukan pemikiran filosofis dan doktrin-doktrin tentang ketentuan-ketentuan hukum mengenai perusahaan-perusahaan transnasional. Tulisan Cynthia De Wallace ini memang tipikal tulisan dari alam pikiran Anglo-Amerikan. Kelima, disertasi Vissehashen menghistu dan dipertahankan di Universiteit van Amsterdam. Disertasi itu merupakan studi mengenai signifikansi kebijakan fiskal bagi alih teknologi untuk pembangunan. Di dalam disertasi itu, penulis mengemukakan terlebih dahulu mengenai konsep alih teknologi maupun isu-isu di seputar alih teknologi. Selanjutnya dibahas masalah kebijakan fiskal di negara-negara sedang berkembang pada umumnya. Barulah pada bagian terakhir tulisannya, penulis melakukan perbandingan hukum negara-negara Amerika Latin, Asia dan Asia Tenggara, serta negara-negara Afrika. Keenam, disertasi yang ditulis oleh Eva Nieuwenhuis tahun 1994 yang melakukan studi perbandingan mengenai undang-undang penanaman modal asing di Indonesia dan Cina. Di dalam studi tersebut, Nieuwenhuis mengemukakan perbandingan latar belakang dibutuhkannya modal asing di kedua negara itu. Begitu juga mengenai filosofinya juga dikemukakan. Dari sudut itu ia menemukan prinsip-prinsip hukum mengenai penanaman modal asing. Melakukan perbandingan harus mengungkapkan persamaan dan perbedaan. Persamaan di antara perundang-undangan beberapa negara yang diperbandingkan mungkin saja terjadi karena adanya persamaan sistem hukum yang dianut oleh negara-negara tersebut walaupun dari segi perkembangan ekonomi dan politik berbeda. Sebagai contoh misalnya, persamaan antara hukum Malaysia dan hukum Inggris atau persamaan antara hukum Indonesia dan Belanda. Baik Malaysia dan Inggris maupun Indonesia dan Belanda secara ekonomis tidak mungkin dapat diperbandingkan karena Inggris dan Belanda secara ekonomis lebih maju daripada Malaysia dan Indonesia. Akan tetapi dilihat dari sistem hukumnya, hukum Malaysia mewarisi sistem hukum Inggris sedangkan Indonesia mewarisi sistem hukum Belanda. Oleh karena itulah doktrin-doktrin hukum yang berlaku di Inggris berlaku juga di Malaysia.
Begitu juga halnya doktrin-doktrin hukum yang berlaku di Belanda juga diadopsi di Indonesia. Di dalam perkembangannya mungkin saja baik Malaysia maupun Indonesia mengadopsi doktrin-doktrin lain, selain yang sudah ada, atau bahkan menggabungkan dengan doktrin yang timbul dari hukum kebiasaan yang merupakan refleksi dari budaya setempat. Perbandingan juga dapat dilakukan di antara negara-negara dengan sistem hukum berbeda, tetapi mempunyai tingkat perkembangan ekonomi yang hampir sama, seperti yang dilakukan oleh V.S. Hashim Menghistu yang membandingkan perundang-undangan di bidang fiskal atas royaltis negara-negara Amerika Latin, Asia dan Asia Tenggara serta negara-negara Afrika. Perbandingan hukum juga dapat dilakukan tanpa melihat sistem hukum maupun tingkat perkembangan ekonomi, melainkan hanya melihat substansinya yang merupakan kebutuhan secara universal, misalnya money laundering, perdagangan secara elektronik, kejahatan narkotika, persaingan usaha, dan lain-lain. Dalam melakukan penelitian hukum di bidang-bidang tersebut, peneliti dapat melakukan perbandingan undang-undang beberapa negara yang mengatur masalah-masalah tersebut. Sudah barang tentu, latar belakang yang melandasi masing-masing undang-undang tidak sama, tetapi dapat diduga adanya persamaan doktrin yang digunakan di dalam masing-masing undang-undang tersebut. Itulah materi topik ke-21 metode penelitian hukum. Channel ini dimaksudkan membantu para mahasiswa untuk memahami perkuliahan dan masyarakat umum yang ingin menambah wawasan. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini agar teman-teman juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.